Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, jumpa kembali dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dalam bincang kali ini kita akan mendiskusikan kembali beberapa seri kita terkait demokrasi yang sekarang ini dilakukan atau dianut oleh banyak dan hampir mayoritas negara-negara di seluruh dunia, even juga di negara kita. Nah, sudah sekian lama menerapkan, apakah demokrasi ini ampuh untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita para pemimpin dan kita semua, atau bagaimana? Atau apakah demokrasi ini justru adalah jalan yang tidak mungkin untuk dilakukan karena ada sistem lain yang juga sudah bisa dijalankan dengan baik dan terbukti gitu. Nah, dalam bincang kali ini dengan tim Forum Sinergi Muslim kita ditemani oleh Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Imam dan juga Ustadz Ray Iskandar. Sehat semua Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, sekarang kita akan bincang terkait dengan demokrasi yang sudah menjadi beberapa seri yang sudah kita lakukan dahulu. Demokrasi ini kan sudah diterapkan oleh hampir banyak negara, bahkan di Indonesia kita sampai detik ini juga banyak pengagum dan memuja demokrasi, termasuk negara kita kan menjalankan demokrasi. Yang cita-citanya demokrasi ini adalah jalan menuju kesejahteraan. Nah, apakah saat ini jalan ini sudah menunjukkan titik terang yang kita lakukan atau yang kita rasakan gitu sebagai rakyat? Itu gimana Ustadz? Saya ke Ustadz Irfan dulu. Apakah benar nih demokrasi ini adalah sebuah jalan yang pas bagi bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya terkait dengan apakah demokrasi sudah pas menuju jalan kesejahteraan, maka jawaban tegasnya tidak. Tidak, berarti kalau tidak, berarti ini sistemnya boleh dibilang sistem yang gagal atau gimana nih Ustaz? Bisa disebut seperti itu karena kita merdeka sudah 79 tahun ya, dan faktanya justru hari ini tidak sejahtera. Justru hari ini tidak adil. Justru hari ini rakyat banyak menderita. Rakyat banyak bodoh dan lain sebagainya. Jadi kalau disimpulkan secara tegas memang faktanya tidak berhasil atau tidak bisa diharap sebagai jalan menuju kepada kesejahteraan. Kalau dianggap atau jalan untuk menuju gagal gitu ya menuju kesejahteraan, tapi kan faktanya dalam tanda kutip di negara-negara ya bukan Indonesia sih memang negara-negara Eropa gitu ya, negara Eropa yang banyak dicontohkan itu merasa rakyatnya sejahtera itu dan mayoritas menggunakan sistem demokrasi. Berarti kan ada memang demokrasi itu yang mampu dalam tanda kutip menurut versi mereka mensejahterakan rakyatnya. Ya, jadi kalau dilihat parameter barat ya, parameter negara-negara Eropa sebagai tolok ukur mengaca keberhasilan demokrasi, secara faktual juga sebenarnya tidak. Karena ukuran mereka kesejahteraan itu kan, misalkan ya, kita ambil satu ukuran GNP, Gross National Product, bahwa kesejahteraan itu diukur berdasarkan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jadi ini kan ironinya ya, pendapatan orang terkaya ditambah pendapatan orang termiskin, kemudian dibagi dua, dapatlah itu pendapatan rata-rata rakyat. Artinya yang kaya itu memang dapat sejahtera, yang miskin terangkat image-nya itu sejahtera, padahal faktualnya tidak. Tetap miskin gitu miskin. Ya. Nah, faktanya begitu. Coba kalau kita tengok nih misalkan, jadi yang ada itu sebenarnya hanya kemajuan saja. Kemajuan secara fisik, gedung-gedung itu menjulang tinggi, tetapi kemakmurannya tidak. Karena banyak juga di negara Amerika misalkan, atau di Eropa, orang-orang yang miskin, homeless misalkan, tidak punya rumah. Kemudian tidak punya pekerjaan juga, penganggurannya juga banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa kesejahteraan itu juga tidak diperoleh di sana, hanya diwakili oleh beberapa gelintir saja yang memang punya akses kepada kekayaan. Jadi pada dasarnya mereka tadi sampaikan Ustadz Irfan adalah semu gitu. Kalau tadi udah sepanjang kan, saya kan ke Ustadz Ray. Ustadz Ray,
Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa demokrasi itu kan kayaknya sih berhasil, tapi sebenarnya semu gitu, banyak gagalnya gitu. Tapi faktanya sampai detik ini juga banyak penganut yang menjalankan sistem itu. Berarti kan masih ada harapan dan seakan-akan tidak ada lagi. Nah kalau menurut Satre, kenapa ini? Kok demokrasi dalam tanda kutip masih laku loh, kalau toh dianggap dia itu sebenarnya semua atau gagal? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat pertama ya, tidak ada alternatif lain. Kalau tadi pertanyaannya, saya akan coba dengan fakta. Tadi sampaikan Occupy Wall Street. Jadi 1% menguasai 99%. Jadi dengan perkataan itu, 1% ini kan dicontohkan di Amerika kan, di Wall Street gitu. Dia menguasai 99%. Nah, artinya sedikit orang saja yang menguasai harta yang banyak. Itu fenomena ini, fakta ini di negeri-negeri yang lain juga sama. Tadi ada ungkapan, tadi ada diwakili. Itu faktanya. Kemudian kita sangat paham juga tentang hari ini pun yang dikatakan sistem demokrasi itu selalu dilihat dari sisi ekonomi. Jadi artinya, oh iya, yang beruntung tanda kutip ya, yang sejahtera itu tadi, yang ekonominya mantap, yang 1% tadi. Apakah itu tadi dikatakan berhasil? Kita sudah tahu jawabannya. Tidak harusnya. Apakah perkataannya begini? Oh sudah diwakili kekayaannya oleh satu orang, sudah diwakili kebaikannya oleh satu orang, kan tidak. Kalau kita bicara tentang demokrasi dari sonohnya gitu, kan pembicaraan ini harusnya rakyat ini semua bisa sejahtera. Faktanya kan tidak. Angka pertumbuhan tadi sampaikan luar biasa. Jadi kalau seorang pengusaha besar dengan yang orang miskin sekali, kemudian dijumlahkan, itu kan angka pertumbuhan. Misalnya, apakah betul? Kan faktanya tidak. Misalnya sekali lagi ya, misalnya seorang Mas Elon gitu ya, Elon Musk, yang hari ini jadi orang terkaya, dengan yang paling di bawah, yang homeless, banyak di Virginia, negeri-negeri banyak, itu yang tidur di jalan, yang dia minta belas kasihan dari para orang-orang kaya itu banyak. Nah itu penghasilannya di bawah. Misalnya dia ini, kita ambil 1 miliar 1 bulan, Elon Musk itu dengan satu orang, mereka yang tidak punya penghasilan dijumlahkan, keluar angka itu. Itu faktanya itu kan? Tidak, itu faktanya. Karena memang dalam sistem ekonomi kapitalis itu angka pertumbuhan memang angka sakti. Nah ini disebar ke negara-negara lain. Nah ini saya sampaikan. Jadi jawabannya apa, Ustadz? Saya lihatnya tidak ada alternatif. Karena dia melihat gini, yang kemarin yang hancur itu hancur, yang sosialisme komunisme, semua itu dikuasai oleh negara. Rakyat itu tidak boleh memiliki. Itu kita pahami dari sisi akidah Islam kan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seharusnya ada alternatif. Yang kedua, saya ingin sampaikan, William Blum mengatakan ekspor yang paling hebat itu kirim demokrasi ke negeri lain. Jadi komoditi ini ya, komoditi, pemikiran ini, komoditi ini dikirim ke negeri lain, sudah dikunci itu. Hari ini suka tidak suka Amerika itu negara adikuasa, negara adidaya, yang dia akan memaksakan seluruhnya kepada negeri lain. Nah dari kedua ini kita bisa berpikir, harusnya kita ada alternatif. Kita seorang Muslim, seharusnya kita berpikir, oh pasti Islam itu adalah aturan yang lengkap, coba menoleh kepada Islam itu punya aturan yang insya Allah dari Allah pasti akan memberikan kebaikan. Saya pikir itu. Tapi ada yang menarik tadi Ustaz Ray. Yang menarik adalah bahwa saat ini dengan tadi disampaikan Ustaz Irfan bahwa ditambah dengan Ustaz Ray bahwa faktanya demokrasi itu adalah semu. Orang yang sangat kaya dan miskin, mungkin banyak mayoritas miskin, begitu di rata-rata terangkatkan begitu ya. Dan faktanya juga itu tetap dijalankan oleh negara-negara mayoritas di dunia. Ya tadi itu ternyata adalah sesuatu yang dipaksakan. Nah, berarti kalau ini sesuatu dipaksakan, berarti memang negara-negara itu tidak independen dalam menjalankan sistemnya. Artinya ada sesuatu yang mengendali begitu ya Ustaz ya. Seperti apa kayak itu? Iya, karakter negara adikuasa itu dia tuh akan memaksakan ideologinya untuk diemban. Kita masih ingat tentang kasusnya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu gimana tidak setianya dia dengan negara adikuasa itu. Tapi saat dia mencoba menggunakan mata uang dalam negerinya dipakai sebagai alat pembayaran, itu yang punya negara adidaya itu marah. Dia akan habisi itu.
Artinya apa? Pertama dia paksakan, yang saya pahami dipaksakan itu ideologi. Kedua, tidak mau baru dengan militer. Tidak lagi dilihat lagi resikonya apa. Karakternya seperti itu, Ustaz. Jadi sekali lagi, kalau saya melihat karakter negara adidaya seperti itu. Beda dengan Islam. Islam tuh sama memaksakan. Dalam arti ini ideologi ini silahkan dipakai, tapi tidak dalam arti dijajah, tidak. Kalau mereka kan memang metode bakunya itu kan menjajah. Sehingga pasti akan dipaksakan di satu negeri ini aturannya dan seterusnya. Setelah itu dia untuk membuka ideologi lain untuk masuk itu dicoba dicegah. Saya melihat sisi itu. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau masih ini yang ada ya tetap kita akan mengikuti yang itu. Jadi menjadi negara pengikut, negara follower. Akan menjadi negara follower dari negara yang memiliki ideologi. Ya, ya. Itu yang saya sederhananya gitu, Ustaz. Baik, makasih Ustaz ya. Tadi disampaikan Ustaz, saya akan ke Ustaz Imam nih ya. Tadi disampaikan bahwa penjelasan tadi bahwa ternyata nggak ada alternatif, dalam tanda kutip belum melihat atau mereka menutup mata terhadap alternatif yang lain. Selain demokrasi, apakah ada alternatif yang bisa mumpuni untuk mencapai target mensejahterakan rakyat dan sebagainya itu, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbincangan kita pada saat ini terkait masalah demokrasi ya, atau tabiat demokrasi. Kayaknya penting juga kita membahas yang pertama adalah asal-usul daripada demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi ini merupakan pemikiran yang muncul pada 5 abad sebelum Masehi di Yunani ya, Yunani kuno. Demos itu artinya rakyat, kratos itu kekuasaan atau pemerintahan rakyat, kurang lebih seperti itu. Dan itu diemban yang pertama kali oleh warga Yunani kuno dari Athena itu Clisthenes, itu mendirikan pemerintahan umum yang disebut negara demokrasi. Jadi ini sebuah pandangan hasil buah pikiran manusia untuk membangun sebuah pemerintahan. Jadi disebut pemerintahan rakyat. Jadi pada prinsipnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu aslinya. Oleh karena itu kalau kita bicara sama tokoh-tokoh ini, kenapa kita gagal nih? Karena kita itu belum bisa menjalankan demokrasi dengan baik katanya. Jadi kurang lebih di situ ininya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi ya, kenapa ini demokrasi tidak mampu membawa kejayaan atau kemakmuran atau kesejahteraan dan lain sebagainya, itu karena dalam prinsip demokrasi kan ada 3 hal, trias politika. Jadi yang membuat undang-undang rakyat, yang menjalankan undang-undang rakyat juga, artinya yang kemudian yang mengadili kalau ada salah itu. Jadi ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Walaupun kalau saya memandang pada saat itu semua independen itu. Yang membuat undang-undang itu independen, jadi kelompok tertentu yang tidak terafiliasi dengan yang lain, kemudian yang menjalankan juga gitu. Jadi yang dibuat undang-undang oleh rakyat dijalankan oleh eksekutif ya. Kemudian kalau ada persoalan itu diadili atau katakanlah diputuskan oleh yudikatif. Persoalan utama itu kan di dalam membuat undang-undang, aturan kehidupan. Aturan kehidupan itu kan dibuat oleh sekelompok orang. Sekelompok orang yang telah disepakati dimanapun yang menggunakan konsep demokrasi itu jumlah wakil rakyatnya udah ditentukan, mau besar mau kecil. Jadi ditentukan oleh yang namanya katakanlah legislatif itu. Dan itu legislatif itu yang menentukan tolak ukur tadi. Tolak ukur yang akan dikerjakan, tolak ukur yang dilarang dan lain sebagainya. Bahkan sampai tolak ukur keberhasilan. Nah, tolak ukur keberhasilan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Irfan dan itu ditentukan oleh legislatif itu. Jadi misalkan tolak ukur kemiskinan itu supaya dikatakan rakyat tidak miskin itu ditetapkan oleh legislatif tadi. Jadi bisa saja yang disebut kemiskinan di satu negara itu sekian, di negara lain itu sangat berbeda. Jadi tergantung dari para pejabat-pejabat yang duduk dalam
kelompok atau dalam tanda petik dalam bidang-bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif tadi itu. Ya, jadi saya akan menyebutkan fakta bahwa dulu saya masuk dalam tim peneliti itu untuk mengambil data kependudukan. Untuk tahun ini, tahun yang sekarang atau katakanlah tahun yang kemarin itu belum bisa. Jadi kita akses itu data itu sebelum diverifikasi oleh pihak tertentu. Jadi data aja, data kemajuan, data apa yang dicapai itu bisa dibuat oleh lembaga. Jadi keberhasilan di dalam jalankan demokrasi ini tergantung daripada apa yang disepakati tadi. Nah, makanya saya mengatakan bahwa sistem demokrasi itu tidak akan mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang real. Karena diukurnya berdasarkan tadi udah sampaikan satu merupakan agregat atau global. Contoh ya, keberhasilan JNP misalkan. JNP itu kan diukur pendapatan umum kemudian dibagi semua rakyatnya. Padahal duit yang dibagi itu ada sekelompok kecil yang duitnya sangat banyak. Kemudian dibagi seluruh rakyat sehingga pendapatan rata-rata dari suatu negara itu seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tadi disampaikan oleh Ustadz Raya tadi ada alternatif. Ya betul. Satu. Dia juga sepakat ya Ustadz Imam ya. Nah, saya mau ke Ustadz Irfan dulu. Sepakat nggak bahwa saat ini itu kenapa demokrasi masih berjalan? Karena alternatif yang lain itu tertutup gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau alternatif itu tertutup, mungkin alternatif yang dimaksud itu nggak menarik gitu Ustaz. Atau seperti apa sebenarnya? Alternatif yang tertutup yang dinilai tidak menarik tadi itu karena memang sengaja dijauhkan. Jadi kalau kita kembali ya dalam hukum alam ini ya. Alam ini kan diciptakan oleh Sang Pencipta, Allah SWT. Dan Allah menciptakan manusia. Allah juga menciptakan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh manusia. Nah, jadi itu aturan resminya ya, aturan awalnya. Nah, dalam Islam itu sangat jelas sekali dan sangat tegas tentang keimanan bahwa Sang Pencipta alam dan manusia itu Allah, termasuk juga berikut aturan-aturannya. Harusnya kita ini sebagai ciptaan Allah SWT ya kembali kepada aturan Allah. Nah, dalam konteks inilah kemudian manusia itu keminter. Manusia itu keblinger kan gitu loh. Seolah-olah dia mampu mengelola urusan-urusannya sendiri. Manusia itu mampu mengurusi urusan-urusannya sendiri. Nah, itu yang asal muasalnya demokrasi dan sistem-sistem negara yang lain di dunia ini. Jadi hukum bakunya kan sederhana sebenarnya. Itu dipakai untuk mengelola urusan-urusan masyarakat. Nah, orang-orang yang berkuasa ini paradigmanya adalah dia akan memilih aturan yang bisa mengokohkan jati dirinya sebagai penguasa sekaligus melanggengkan kekuasaannya untuk memimpin rakyat. Jadi yang tadi disebut dengan demokrasi itu sebenarnya juga tipuan ya. Tipuan untuk seolah-olah rakyatnya ini jadi dimuliakan gitu loh. Karena ini adalah demokrasi, adalah kekuasaan dari rakyat. Padahal kekuasaan itu ya dipegang sang penguasa. Jadi bagaimana kemudian penguasa ini melanggengkan kekuasaannya, rakyat tidak berontak, dia membuat tipuan-tipuan. Salah satunya adalah tipuan demokrasi tadi. Seolah-olah ini dari rakyat. Faktanya apa? Tidak pernah itu dari rakyat. Kekuasaan itu tetap dari mereka. Mereka membuat aturan. Aturan itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi rakyat itu hanya dipakai untuk mengamini saja. Rakyat itu dipakai untuk melegalisasi kekuasaannya saja, bahwa itu seolah-olah dari rakyat. Termasuk tadi aturan itu seolah-olah dari rakyat, bukan. Dari mereka-mereka juga. Walaupun ada wakil-wakil rakyat itu, tapi mereka sudah dibuat sebuah skenario yang akan nanti diputuskan, yang akan diundangkan adalah ini kan gitu loh. Dengan kekuatan apa? Dalam sistem demokrasi kapitalis dengan kekuatan uang. Jadi rakyat dibanjuri dengan uang,
kemudian wakil-wakilnya juga dibanjuri dengan uang, sehingga semuanya bekerja untuk kepentingan yang kita sebut hari ini itu sebagai oligarki. Wah, kalau dari penjelasan Ustadz Irfan bahwa ini cukup bahaya sebenarnya, karena ternyata sistem demokrasi itu by design, gitu ya. Tadi ada kekuatan besar, mungkin dalam hal ini adalah sebuah negara besar gitu yang tetap mendorong demokrasi. Tadi dijelaskan Ustadz Irfan, ternyata dalam sistem negara itu juga didesain semuanya untuk supaya ini kan bahaya. Nah, permasalahannya tadi balik lagi ke Ustadz Ray, emang betul alternatifnya apa kalau kayak begini nih? Apakah ada alternatif yang lebih baik nih dari sekarang yang jalan? Iya pasti Ustaz. Jadi kalau kita seorang hamil dakwah sebenarnya sederhana. Artinya saat kita mengoreksi satu keadaan, kita berikan yang terbaik. Yang terbaik itu harus dari yang maha baik, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin Islam itu dia mengatur seluruhnya, termasuk dalam mengelola manusia. Tidak hanya masalah ubudiyah, termasuk masalah muamalah dan masalah kemasyarakatan, masalah kepolitik dan lain-lain. Dan yang paling penting, ini sudah pernah dijalankan. Seringkali saya sampaikan bahwa sistem pemerintahan Islam itu sudah pernah dijalankan. Gitu. Jadi sudah pernah, kita tinggal melihat saja, tinggal kita melirik saja, kemudian kita jalankan, termasuk dalam sistem tadi ekonomi. Jadi sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan Islam, ya sudah, sami'na wa ata'na saja. Nggak mungkin Allah itu pencipta kita yang maha baik itu ingin semuanya menjadi bencana, nggak. Aneh kalau orang beriman itu jadi musibah, kan aneh. Masa kita beriman dengan ayat Allah jadi musibah dengan ketundukan ketaatan kita kepada aturannya. Aneh kan? Ya, hati-hati, jangan curiga kepada Allah. Allah tuh pasti memberikan kebaikan buat kita, termasuk dalam sistem ekonominya. Bagaimana sistem ekonomi itu diatur dengan benar? Bagaimana keadilan itu antara di minkum itu berlaku? Nggak ada di tempat lain. Yang tadi tentang ada seorang menguasai ini, kemudian dia yang lain tidak menguasai karena aksesnya tidak diberi. Membuat hukum, kita sangat paham. Yang membuat hukum, asyada lisari, kedaulatan di tangan Allah itu adalah menggunakan aturan Allah. Jadi aturan itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Hari ini kan dibawa kemana-mana. Dirasakan oleh para pemilik modal ini. Tadi sampaikan tentang pemilik modal. Oh, ini dirasakan, ini tidak nyaman, ini kurang besar, untungnya dan lain dibawa ke sana. Rakyat hanya dikasih legalitas. Minta legalitas dari rakyat. Dikasih 100.000 mungkin hari ini. Ini menjelang nih Ustaz ya. Akhir November ini ada pilkada besar kan? Pilkada besar. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi, mudah-mudahan kita tidak jatuh kesekian kali. Nabi itu tanda kutip mewanti-wanti kita, keledai itu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini bukan 2 kali, sudah kesekian kali. Jadi alternatifnya Islam. Islam itu bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi yang memang hakiki, bukan omongan. Ini sudah pernah dijalankan. Jadi sekali lagi nengoklah kepada Islam, kepada para pengambil kebijakan, ajak bicara para ulama-ulama yang soleh. Mungkin di tempat ini, Forum Sinergi Muslim, atau di Bincang-Bincang Peduli bisa diundang oleh Anda untuk ngobrol. Insya Allah bisa memberikan alternatif, insya Allah memberikan kebaikan, karena dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pikir. Baik. Saya mau ke Ustadz Imam. Kalau memang Islam itu adalah satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan persoalan dari berbagai kerusakan demokrasi tadi, kan sampai sekarang nggak ada itu, belum ada negara satupun yang menerapkan itu. Gitu. Bahkan even sekarang tadi yang disampaikan Ustadz Imam tadi, para dalam tanda kutip kita yang bergerak atau masyarakat, tokoh dan sebagainya itu, mungkin kita belum berdemokrasi dengan benar gitu. Jadi boro-boro untuk pindah gitu, tapi masih merasa salah dengan sistem yang ini untuk diperbaiki dengan sistem yang ini. Nah, sekarang bagaimana supaya alternatif Islam sebagai salah satu solusi dari demokrasi ini bisa menjadi diimplementasikan gitu saat ini? Ya, baik. Saya kira memang bagi orang Islamnya itu harus meyakini hadis ya, harus apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi ya. Jadi umat Islam itu kan berada dalam yang pertama pada zaman Nabi, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Mulkan Adon,
itu Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Kemudian Mulkan Jabriyatan. Mulkan Adon itu umat Islam itu sebenarnya hidup dalam aturan dan hukum Islam itu sampai dengan Mulkan Adon. Jadi tepatnya 3 Maret 1924. Setelah itu ada Mulkan Jabriyatan. Jadi umat Islam di muka bumi ini hidup dalam suatu sistem yang tidak menggunakan aturan dan hukum Islam. Itu ada republik, ada kerajaan, ada keemiran dan lain sebagainya. Itu semua tidak mengikuti apa yang dulu dicontohkan oleh Rasul, yaitu umat Islam hidup dalam aturan dan hukum Islam. Dan ingat ya, bahwa ada umat Islam yang matinya seperti mati jahiliyah, yaitu siapa saja kaum muslimin yang di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, itu dia matinya mati jahiliyah. Dan ini kita sudah mulai, udah kurang lebih mau 100 tahun nih. Nah, setelah 100 tahun, khususnya mungkin di Asia lah katakanlah, itu menggunakan sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi itu dari produk manusia yang tadi saya katakan sistem kuno. Dan itu sudah terbukti dimanapun tidak membawa kesejahteraan. Dan saya cuma takut apakah Allah dan Rasulnya itu meridhoi umat yang tidak menggunakan atau umat yang menggunakan sistem selain dari Islam. Jangan-jangan malah ini posisi kita itu posisi yang dimurkai oleh Allah. Setelah umat ini sadar bahwa jalan yang harus ditempuh seharusnya itu adalah risalah yang sempurna, kita harus meyakini bahwa risalah Islam merupakan risalah yang sempurna, termasuk sistem politik dan sistem pemerintahannya. Nah, ini saja yang menurut saya diyakini bahwa umat Islam memiliki sistem politik dan sistem pemerintahan sendiri. Tinggal dibuka saja sejarahnya seperti apa, sistem pemerintahannya seperti apa, dan cara praktek menjalankan pemerintahan itu seperti apa. Jadi dengan begitu umat Islam akan memiliki suatu kehidupan yang bisa dilaksanakan seperti dulu Nabi Muhammad memimpin pemerintahan di Madinah. Umat Islam diatur dengan cara Islam. Apabila penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, itu artinya betul-betul menjalani kehidupan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Saya kira mungkin di sini pentingnya dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk membicarakan sistem alternatif selain demokrasi. Dan itu udah pasti ya, karena telah terbukti 1.300 tahun, tepatnya 1342 tahun Hijriyah ya, itu udah terbukti bahwa sistem itu udah pasti kompatibel untuk umat manusia ya, bukan untuk muslim saja, tapi non-muslim pun betul-betul merasakan nikmatnya hidup dalam naungan Islam. Artinya dalam sejarah Islam ternyata bahwa umat Islam itu, para penguasa-penguasa dulu itu tidak menerapkan demokrasi dan terbukti berhasil kan begitu ya. Betul. Nah, kalau melihat gaya perbincangan kita mengupas demokrasi, ternyata kita menemukan banyak boroknya di sana. Betul. Ya, banyak borok demokrasi yang tadi disampaikan adalah sebuah keberhasilan yang ternyata semu. Gitu ya, tidak keberhasilan hakiki, dan ada alternatifnya ternyata gitu ya. Sekarang karena ini nggak mungkin kita bicarakan terus demokrasi dalam sesi podcast yang ini, kita harus kita berseri lagi nih saudara sekalian, karena kita baru membincangkan bagaimana semuanya demokrasi dalam meraih keberhasilan itu. Nah, sebelum kita tutup nih, saya ingin coba pendapatnya dari Ustadz sekalian itu tentang demokrasi, singkat saja gitu, beberapa kalimat. Saya mulai dari Ustadz Ray itu. Menurut Ustadz Ray itu demokrasi itu apa itu, Pak? Tidak satu kata kan. Boleh. Satu kata. Susah. Iya. Satu kalimat boleh. Demokrasi itu adalah pemerintahan di tangan rakyat. Artinya yang mengatur itu rakyat, tapi dengan aturan rakyat. Itu tidak bisa terjadi. Harusnya sistem itu, pemerintahan itu harus dilaksanakan oleh rakyat, tapi dengan menggunakan aturan Allah. Baru itu akan berjalan. Keberhasilan sistem Islam seperti itu dan berjalan 13 abad tadi itu dengan seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya apa? Demokrasi itu tidak memberikan Islam itu kesempatan Islam untuk mengatur kita.
Jadi kalau selama itu tidak bisa mengatur kita, selama itu pula itu menjadi hal-hal yang ilusi, hal-hal yang menjadi hal-hal yang tidak akan terjadi di tengah-tengah. Ilusi. Ilusi itu apa bahasa kita yang paling sederhana? Hayalan. Hayalan. Jadi rakyat diajak berhayal padahal tidak pernah terjadi. Sekali lagi, coba Islam sebagai aturan yang mengaturnya, rakyat yang menjalankan sistem Islam. Oke, baik. Itu pendapat Ustadz Ray terhadap demokrasi kan Ustadz Imam? Baik. Atau boleh bertentangan juga nggak masalah ini? Ya, baik. Demokrasi itu sudah merupakan suatu produk pemikiran manusia yang mengatakan bahwa dalam mengatur kehidupan manusialah yang menentukan. Dan ini saya kira sangat bertentangan dengan firman Allah ya. Allah semestinya yang berhak untuk membuat hukum. Dan membuat hukum ini ternyata prakteknya itu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kapitalis yang betul-betul aktivitas ekonomi ya, bagaimana mengelola sumber daya alam dibuat hukumnya yang membuat dia enak lah. Siapapun yang berkaitan sama kapitalis dulu itu namanya asuransi itu mencari mencari nasabah. Sekarang dia itu betul-betul menjadi bagian yang untuk kesehatan dan ketenagakerjaan itu diwajibkan. Nah, itu contohnya. Padahal bagaimana asuransi menurut Islam. Jadi aturan kehidupan itu sangat dipengaruhi oleh pihak lain. Jadi demokrasi itu sesuatu yang harus segera ditinggalkan. Demokrasi harus segera ditinggalkan. Nah, terakhir Ustadz Irfan, apakah ditinggalkan sekarang bagaimana atau bagaimana demokrasi menurut Ustadz Irfan? Ya, jadi demokrasi itu adalah sihir dan tipuan dari orang atau pihak yang mau berkuasa, orang atau pihak yang mau menguasai ekonomi, harta, kekayaan, dan orang yang mau menang sendiri. Jadi rakyat itu hanya terpedaya oleh sihir dan tipuan dari pihak atau orang-orang yang mau tetap dalam kekuasaannya tadi. Jadi memang tidak layak untuk rakyat dan harus segera diakhiri, digantikan dengan sistem Islam yang berasal dari Allah yang Maha menciptakan kita, manusia dan alam sisi. Ada judul buku Ustaz terakhir mungkin. Iya, gimana? Tadi saya lupa. Ada satu judul buku, penulisnya seorang Syekhul Kabir. Ya, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengambilnya, haram menerapkannya, haram menyebarkannya. Wah, luar biasa. Baik. Cukup ya Ustadz Irfan ya. Cukup. Kita akan sambung lagi dalam seri podcast berikutnya. Jadi sahabat muslim, bicara demokrasi tadi udah dikumpas oleh Ustadz sekalian. Ternyata demokrasi itu tidak kompatibel dengan kita selaku makhluk Allah, kan gitu. Betul. Jadi semua keberhasilan yang diraih itu ternyata adalah keberhasilan yang semu dan ternyata hanya menguntungkan segelintir orang, golongan gitu ya, penguasa. Nah, karena demokrasi adalah sistemnya bukan berasal dari Allah, sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, hendaklah kembali kepada sistem Allah. Kita bertemu kembali dalam bincang peduli, dalam tema ngupas tuntas demokrasi, tabiat demokrasi di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.